Masih bersama Bung Ropan dan Coach Supriyono. Bung Ropan dan Coach, memang iya oke. Target kita kemarin di FIFA kita gagal kalah sama Bulgaria. Tapi target yang paling penting bukannya FIFA Matchday di bulan Juni, tapi Piala AFF. Ya. Ini Bung Ropan, sebenarnya waktu 3 bulan tuh jangan pikir lama deket ya. itu, deket. Deket itu, ya kan? Iya. Dan pastinya pemain-pemain yang di Eropa kemungkinan tidak bermain. Ya, bukan Udah pasti, kemungkinan, bisa pasti nggak main. pasti kan. Siapa tahu ada yang bisa hadir, nggak mungkin juga. Nah gimana nih persiapan 3 bulan ini Bung Ropan dengan materi yang ada? Iya, harus melewati di FIFA Matchday dulu. Ya. Dia akan melihat di situ, kemudian dia akan memilih, John Herdman akan memilih pemain-pemain terbaik tentunya untuk tampil di Piala AFF. Iya. Kenapa pemain terbaik? Pemain terbaik yang ada di Liga Super. Ya. Ya. Bukan yang ada di luar. Karena kan Isya semua tuh Verdo nggak bisa main, Kevin Dix nggak bisa main di luar agenda FIFA ini. Ya. Maka dia harus akan pakai pemain-pemain yang Liga Super. Banyak kita kalau di sini. Tom Hai udah bisa bermain. Ya. Karena sudah bisa melewati 2 pertandingan di FIFA Matchday Tom Hai kan. bermain. 4 dia harus lewati. Jadi dia sudah bisa bermain. Tom Hai, kalau di Persib kan ada Tom Hai, ada Tapi Beckham. mepet dengan pertandingan di Persib kalau nggak salah dengan Asia. Apanya? Tanggalnya itu. Enggak, kalau sudah Berdekatan. Enggak, kalau sudah Piala AFF sudah bersih semua, enggak bisa ada kegiatan, sudah bisa harus main semua itu. Jadi Piala AFF itu kan. FIFA Matchday itu sudah 1 Juni FIFA Matchday. Kalau AFF kan tanggal 24 Juli. Oh, jadi pemain-pemain lokal kita bagus. Dari Persib, Persija, Dewa, kan? Dan Persibaya, Borneo, Malut. Ezra juga performanya juga luar biasa. Luar biasa ya, karena ambil. Pasti Ezra akan main. Kalau Ezra kalau di Piala AFF akan dipanggil. Mau Witan, mau Egy, Ricky Kambuaya, pasti akan masuk. Persija punya Marosil, Donitri, kan Rido, Jordi Amat, Witan kan pasti akan main. Fajar Fatur Rahman pasti akan main. Coach JH semakin intens, semakin tahu tentang kultur sepak bola kita. Dia keliling, dia main bola di Lombok segala macam. Dia datang ke stadion, dia bertindak sebagai orang tua, bapak, mentor dengan pemain. Itu kan atmosfer yang bagus ini, Bung. Satu atmosfer yang bagus, kemudian sebuah cara yang menurut saya akan bisa membuat sebuah tim yang solid. Karena statement terakhir beliau kan sempat mengatakan keberagaman itu akan menjadi kekuatan. Pemain-pemain yang bermain di Eropa, pemain-pemain yang bermain di Liga Super itu kan juga punya potensi dan terbukti di 2 FIFA series walaupun dikalahkan oleh Bulgaria, tapi performa kombinasi performa pemain-pemain yang di Eropa kemudian dengan pemain-pemain yang berkiprah di Liga Super juga sangat baik dan impresif. Ini memperlihatkan bahwa game plan yang dipersiapkan hanya berapa? 3-4 hari mampu teraplikasikan dengan sekarang baik. 3 bulan dia punya waktu. Sekarang memiliki waktu kan? Ada 3 TC, bulan. Ada TC. Ada TC. Betul. Kalau di FIFA Series Coach JH mau memanggil 41 pemain. Iya. Kemudian di 2 FIFA Series pertandingan sudah terjadi. Yang ingin saya katakan adalah pasti Coach JH sudah memiliki kerangka tim. Ya, betul. Satu itu. Yang kedua, Egy, Ricky Kambuaya, Witan, kemudian Eza mungkin tidak dimasukkan dalam FIFA, dipanggil tapi tidak terpakai di FIFA. Mungkin Coach JH melihat level fitness, faktor kebugaran. Karena dengan game plan yang dijalankan oleh para pemain-pemain kita di FIFA Series itu membutuhkan stamina yang prima. Sirkulasi bola cepat, passing supportnya dengan timing yang tepat juga harus mereka lakukan gitu. Iya. Kemarin TC di Bali gagal karena mepet. Dengan waktu 3 bulan mereka bisa konsentrasi di Bali. Saya pikir mereka akan lebih operator PT LIB juga akan meliburkan kompetisi menjelang AFF. Betul. Ini kan sesuatu yang mensupport. Kolaborasi yang baik saya pikir. Dia punya tim pelatih yang bagus semua di situ. LIB dengan meliburkan ini kan bagus, berarti mereka mensupport. Mendukung tim nasional. Dan itu penting. Betul. Apalagi sekarang kan target juara. Setelah 6 target kali juara loh nih. Setelah 6 kali runner up bisa menjadi juara. Ya, STY sudah coba dengan 3 kali gagal di Piala AFF. Sekarang John Herdman yang punya kesempatan dan dia yakin kan bahwa dengan materi seperti ini baik, bukan cuma yakin juara di Piala AFF, bahkan bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sempat mengatakan begitu. Setelah saya melihat penampilan yang oke bersama Bulgaria, saya yakin kita bisa terbang tinggi untuk bisa bersaing di Asia. Wah, kalau untuk itu saya harus menunggu dulu ya. Menunggu ya. Masih ada Piala Asia. Berproses. Itu masih kita tunggu. Bersikap skeptis dulu untuk walaupun di 2 kali penampilannya menjanjikan. Iya, AFF inilah pembuktiannya. Oke, kalau kita bicara AFF, kiper kita tidak punya lagi Emil Audero, Martin Pas sudah nggak ada. Tapi kita punya 4
kiper terbaik Iya. di liga lokal, Bung. Betul. Ada Nadeo, ada siapa lagi, Bung? Ada Hernando, ada Cahya kan? Iya. Ada Teja. Ada Teja. Ini persaingan yang bagus kalau untuk bisa. Pasti satu nama yang bisa masuk ya Nadeo udah pasti di. Karena Nadeo punya jam terbang di AFF Ya, tinggi. Ya, Bung. makanya kemarin pilihan kan setelah Emil sama Pas kan Nadeo ya masuk. Iya. Terlepas Cahya ikut dimainkan tapi Nadeo yang. Dan akhirnya dua-duanya dimainkan kan. Iya. Bung, coach lihatnya juga seperti itu. Untuk melihat 2 kali penampilan di FIFA Series kan jelas ya. 4 penjaga gawang ketika nanti di apa namanya dipakai kan secara refleks, secara positioning, Ya. save-nya bagus. Tinggal bagaimana kebutuhan untuk seorang penjaga gawang yang diharapkan oleh Coach CH. Karena seorang penjaga gawang kan sekarang kan tidak hanya menangkap ataupun memblok di saat mendapatkan tekanan, tapi bagaimana menjadi sweeper, menjadi orang terakhir, kemudian mampu mendistribusikan bola dengan baik. Sekarang Dari kiper keempat dipaksa ini, untuk punya passing bagus betul, tuh ya. akurasi itu penting. Ikut membuild up kan, Ya, membuild up serangan juga kiper. mendistribusikan bola. Iya. Tidak Dari hanya keempat ini yang Bung Ropan lihat, Nadeo yang punya. tipis-tipis. Ya, tipis-tipis beda-beda lah, beda-beda Kiper tipis. Persib, Bung. Teja oke. Kalau untuk sekarang kita berbicara, Iya. Teja bagus. Mestinya dia layak untuk bisa dipakai. Kalau Piala AFF ya, dia layak untuk masuk. 16 clean sheet loh. Nah, kita bahas cepet nih untuk di let's say kita bicara 3-4-3. Kalau tanpa Jahid Ses, Iya. tanpa siapa lagi tuh banyak Kevin sekali. Dix semua, Kevin Dix. Verdong. Berarti kita hanya punya siapa, Bung? Rido, Sandy Walsh, Ya, Sandy Walsh bisa bermain. ya kan? Iya. Kemudian Jordi Amat. Jordi Amat. Jordi. Bung Ropan? Iya, Sandy Walsh kan bisa Siapa yang terbaik bermain ke dalam. untuk 3 itu pilihannya kalau menurut Bung Ropan? Saya pikir The best mungkin trio. Sandi akan bermain di kanan. Saya pikir. Iya. Mengisi posisi Kevin Dix. Iya, musik Kevin Dix. Iya. Rido sudah pasti masuk. Satu Jordi Amat. Iya. Tinggal satu lagi Satu mungkin lagi Ferrari. siapa, Bung? Ya, Ferrari. Ferrari masih bisa. Kemarin kan dia ikut di 41 nama kan? Iya. Kemudian dicoret. Jadi sekarang Masuk 41. Oh, iya, Iya, masuk dia masuk 41. 41. Masuk 41 dia. Iya. Dan Ferrari kan sudah terbiasa walaupun dia jarang main tapi terbiasa dia masuk di zaman STY juga kan dia selalu dipanggil. Mohon Ferrari untuk ukuran di back di tengah walaupun kita punya Kadek Arel misalnya kan ada pemain muda yang Pemain oke muda, kan. Kadek Arel, Tapi iya. Ferrari udah Kakang misalnya. Kakang Kakang juga bisa bermain sebagai trio back. Iya, Bisa karena back, bisa memang di kanan. seorang pemain ketika bisa berevolusi dengan eksperimen dari seorang pelatih itu kan menjadi nilai poin untuk seorang pemain kan. Versatile itu kan tidak mudah, Betul. ya kan? Karena cara kerjanya, kemudian juga memahami taktikalnya kan juga beda. Iya. Gitu. Kalau tadi Bung Ropan sempat menyinggung di kanan tadi Sandy Walsh, berarti di kiri udah satu nama itu udah pasti lah. Sudah pasti, Donitri. Garanti ya? Iya, apalagi performnya luar biasa. Ada mentality yang membuat dia percaya diri. Oke. Sehingga dia bisa perform dan mampu mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Coach Sia. Oke, kalau Fatur Rahman Bung Ropan? Dia di kanan kan? Perlu transisi. Masih, dan dia masih bermain di kanan. transisi. Iya. Kalau dia pun dipaksa untuk bermain, berarti Sandi bisa ke dalam seperti yang bilang Supri. Dia bermain di dalam bagus dan Sandi sudah dicoba kan untuk main di back tengah. Iya. Sandi, Jordi dan Rido bisa itu. Kemudian Fajar di kanan, walaupun sebenarnya di sana Yakob juga bisa mainkan di situ. Kalau udah Yakob ya Ya gitu. agak Iya. sulit juga ya Untuk siapapun untuk menggantikan Yakob. Betul. Untuk Fajar masih transisi ya, karena aku melihat ketika dia bermain di Borneo memang impresif. Bagaimana dia attackingnya sangat baik, Ya. punya keseimbangan ketika defense, dan Di ketika Persija? berpindah ke Persija memang masih mencari bentuk permainan yang Oke. terbaik. Ya. Tapi dia potensial sebagai flank, sebagai Buktinya wingback. kan dia ada di iya, 41 nama kan? Iya. Dia 41 nama kemarin Betul, di JH, betul. dia ada sebelum dicoret terakhir. Oke. Dia pasti akan sudah dilihat oleh JH. Oke, let's say Haye sudah main. Berarti di tengah kita akan memilih Haye dengan siapa Bung Ropan? Untuk Haye di tengah, wah Mark Locke juga masih bisa bermain di sana, ya. Eliano Reinders juga masih bisa dimainkan di situ kan. Eliano kan bisa di beberapa posisi kan. menarik. Hanya penjaga gawang itu yang iya. nggak dimainkan. Hanya penjaga gawang dia nggak bisa. Dia bermain di kanan juga bisa, bermain di kiri juga Posisi bisa. 7, posisi Iya, 11. 11. Jadi bisa. Jadi dia ini kalau Haye sama Klok sih sudah enak, sudah punya chemistry kan, karena sama-sama di Persib. Ya. kalau Haye dengan Jenner bagaimana? Ivar Jenner boleh juga. Sangat baik, Sangat baik lah. baik. Terutama Jenner ya, dia akan menjadi menjaga kedalaman, menjaga keseimbangan. Oke. Kemudian Klok yang Tom Haye yang akan lebih bermain lebih ke depan. Artinya dia akan bisa melayani pemain-pemain dengan sangat manja. Oke, Haye itu sebagai pole position ya Bung Iya, ya, iya, di iya, tengah iya. ya. Bahkan ke sudut pilih saya setuju Om tadi bilang, Iya. ya, Jenner masih muda, ya, Iya. punya kecepatan. Walaupun punya- sebenarnya ada pemain lokal, Siapa? jujur, Rivaldo Pakpahan.
Borneo. Borneo masih ada. Mungkin dia salah satu juga. Konsistensinya luar biasa. Iya. Dia selalu diduetkan dengan Keherose. Keherose, ya. Tidak tergantikan. Bung, kembali lagi ke bek kiri tadi. Arhannya bagus tuh sekarang. Arhan Di Bangkok. di ya. Bangkok. Dia kan Klubnya dalam bagus, menjalani klubnya terus. operasi kan sudah selesai kan semua. Tapi ya saya pikir oke lah. Kembali lagi nanti 1 menit bermain, kemudian level fitness Level itu fitness akan mempengaruhi bisa ya. dilihat. Apakah dia mampu untuk bisa menjalankan game plan dari Coach CH dengan determinasi yang tinggi di sampai di 60 atau 70 menit itu kan penting juga gitu. Kalau kita bicara di depan, Bung, 3 di depan ini kita bicara ya tidak ada Ole lah ya, tidak Kan ada Ole. 4 nama yang pasti akan dipanggil. Ramadan Sananta udah pasti dipanggil. Pasti. Ya kan, Mauro Silsra pasti akan dipanggil. Jens Raven, Hoki Caraka. Kalau nggak salah Mauro terakhir cedera. Ya cedera, tapi kalau untuk di EFF kita bicara kan, di masih EFF, ada 3 bulan lagi. Masih ada 3 bulan kan, pasti udah sembuh lah. Ya. Makanya saya bilang 4 ini kan semua masuk kemarin. 41 nama itu 41 masuk. Iya. Jadi nggak jauh dari situ Ibu ya. Nggak jauh dari kecuali situ. ada The Rising Star yang muncul. Atau kembalinya Rafael Struijk misalnya orang lihat kan. Misalnya kita dia agak kembali. lupa dengan sosok Rafael gitu. Struijk memang masih belum mendapatkan apa ya? Kenapa ya, Coach, ya? Mendapatkan kepercayaan diri ya. Memang tidak mudah untuk seorang pemain muda berada di tim yang memiliki level kompetitifnya yang sangat Klubnya tinggi. bagus. Betul. Diberi servis yang bagus juga buat pemain dari klubnya. Dia tidak cedera juga, Bung. Saya pikir belajar memahami culture memang penting ya. Walaupun pelatihnya kan Belanda. Tapi culture untuk bisa memaksimalkan potensi dia dari bermain di Eropa, kemudian bermain di sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan Marcelino bisa main ini. Stamina. Mudah-mudahan. Ya. Marcelino bisa fit, bisa main. Kalau dia lagi. bugar, pasti dipanggil. Harapan saya bugar dia. Kalau gitu 3 depan ini siapa pilihan Bung Ropan? Kalau kita pakai, ya berarti ada benar-benar striker nomor 9, Bung. Ya kalau nggak ada juga masih bisa pakai Ezra kan. Ya. Falsenain misalnya, Marcelino main. Ezra, Marcelino main, atau Jakob bisa bermain, atau Beckham Putra. Banyak sekali pilihan. Di depan. Beckham kan? Beckham kayaknya nggak akan tergantikan ini. Kalau ngeliat. Sudah dapat momentum. Udah dapat momentumnya nih kan. Iya. Dia sudah mematahkan semua kritik-kritik itu kan. Hanya dengan gol. Iya. Semuanya sudah silent. Kita break lagi nih. Coach dan Bung Ropan, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Kita masuk di segmen terakhir nih Bung Ropan dan juga Coach Supri. Nggak terasa saya ngomongin sepak bola itu memang sekali ya. Oke, langsung saja nih karena Ketua BTN sudah mengumumkan paling tidak sudah memberikan isyarat 2 negara untuk menjadi lawan kita di FIFA. Iya. FIFA Matchday. FIFA Matchday 1 sampai 9 Juni. Di bulan Juni ini, dekat lagi nih. Iya. Ini menarik nih karena ini penting juga selain untuk meningkatkan posisi kita di FIFA, ya. Juga ya mematangkan lagi nih timnas sebelum naik di Piala Asia. Iya, sebenarnya saya menginginkan sih kita bermain nggak usah jauh-jauh lah dengan tim-tim yang ada di kawasan Asia Tenggara kan. Ada Singapura yang sudah lolos Piala Asia, ada Vietnam secara peringkat FIFA di atas kita kan. Ya. Ada Thailand. Cuma memang ini dihindari, bukan apa? Karena akan terasa dalam tanda kutip bosan. Karena kan ada di Piala AFF. Iya. Ketemu nanti. Ketemu. Kemudian ada di FIFA Asian Cup di September Oktober ketemu lagi. Makanya sekarang cari, saya juga bicara dengan Pak Ketua bilang iya kita akan cari di luar itu. Mungkin saja tim-tim dari Timur Tengah kan yang bagus, Oman, Uni Emirat Arab. Iya. Itu bisa dipanggil, tapi ya semua tergantung PSSI lah. PSSI yang pilih. Tapi akan yang menjadi lawan kita pasti yang punya peringkat mungkin lebih bagus di atas. Iya. Biar kalau kita bisa mengejar, bisa menangkan secara peringkat naik. Poinnya naik. Jadi itu yang kita akan tunggu. 2 negara ini siapa yang akan dipilih. Kalau negara-negara yang sudah lolos ke Piala Dunia nggak mungkin. Ya. Untuk bulan Juni karena mereka sudah bersiap untuk menuju Amerika. Ya kan? Piala Dunia 2026. Jadi di luar itu. Bisa juga Cina. Karena Cina menginginkan juga lawan kita. Cina sudah menawarkan diri. Kemarin mereka sudah menawarkan diri U17 berhasil. Main 2 kali lawan timnya Kurniawan. Tim senior mereka pingin untuk kalau memang dapat kesempatan main dengan mudah-mudahan Cina yang bermain dengan kita. Dan secara peringkat kan mereka masih di atas kita. Gitu. Ya kita tunggu aja untuk FIFA Matchday ini.
Iya, selain nanti mendapatkan lawan yang memang level peringkatnya tinggi, kemenangan itu kan penting. Dari kemenangan penting, pastinya posisi kita juga naik, kepercayaan diri pemain-pemain kita juga akan lebih matang lagi. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana komposisi pilihan racikan dari Coach Herman dengan pemain-pemain tanpa pemain-pemain yang berkiprah di Eropa. Untuk di AFF nanti atau di Piala Asia. Ini kan menjadi tahapan yang sangat baik untuk tim ini lebih matang, lebih dewasa, lebih solid lagi sesuai dengan harapan kita. Kalau di Piala Asia, pemain-pemain Eropa main Om. Main. Karena itu adalah kalender FIFA. Piala Asia main, pasti. Berarti ini penting sekali nih dua pertandingan melawan dua negara ini. Iya. Jangankan di Piala Asia, di FIFA Asian Cup di September Oktober semua main. Yes. Karena itu event baru yang dibentuk di Asia Tenggara oleh Federasi Olimpiade Infantino. Coach Sia memiliki 2 skuad untuk AFF dan untuk Piala Asia. Betul. Dengan komposisi pemain-pemain yang sudah masuk database. 41 atau 60 pemain yang sudah dipanggil di awal kan. Apa yang Anda harapkan dari asisten Coach Nova di dalam kalender yang begitu ketat, pemilihan pemain dan sebagainya? Iya, dengan keberadaan Coach Nova di sana kan harapan kan transfer knowledge yang bisa menyeluruh. Artinya bagaimana seorang Coach Nova bisa mentransformasikan apa yang dia dapat untuk membangun sepak bola kita, terutama di youth development. Karena kan CV dari Coach Sia kan juga pernah berada di under 15, artinya dia pernah berada di youth development. Karena sejauh ini piramida kita belum kuat, sehingga ketika masuk di usia 19, 20, sepertinya kita masih belum matang. Tapi regulasi federasi atau LIB meminta pemain-pemain usia 20 bisa dimainkan, itu juga membantu. Gitu loh. Berarti kita tunggu ya pengumuman dari BTN nih Bung ya. Ya berharap sih yang tidak ikut Piala Dunia dari Eropa ya banyak kan. Ya kan? Atau mengarah ke Italia nih. Ada bisa juga ada Wales, ada Wales, ada Italia. Swedia nggak masuk juga. Swedia masuk. Oke. Denmark nggak masuk. Denmark masih bisa. Denmark masih bisa ikut. Ya kan. Berarti yang dari Asia tinggal pilihan tadi ya kan. Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, sudah. China, Kuwait juga bisa. Pecahan dari Rusia, Kazakhstan, bisa. Kazakhstan juga solid juga. Solid juga. Bisa ya kita tunggu saja lah. Nah sekarang kita bicara terakhir nih Bu. Dari teman kita nih, Coach Kurniawan. Saya pikir agak pusing juga dia ya. Agak under pressure juga nih. Karena tanggal 11 ini dia akan membawa timnya di Piala Asia. AFF U17. Baru bulan Mei ke Piala Asia U17. Betul. Walaupun dari tunggu Jepang. Apa yang menarik dari U17-nya besutannya Coach Kurniawan ini? Ya karena kita bermain kita bermain di kandang, main Jawa Timur di 2 kan, di Gresik dan Sidoarjo. Timur di Sidoarjo kan. Timor Leste, Vietnam, Malaysia. Timur Leste main pertama tanggal 13, Malaysia tanggal 16, Vietnam tanggal 19. Kita di grup A. Jadi ya kita harus memanfaatkan pertandingan ini biar untuk menghadapi Piala Asia kan yang paling itu ke Piala Asia ini. Karena berat di grup di Piala Asia itu berat. Jepang, Qatar. Nah itu kuat-kuat semua. Kalau melihat hasil kemarin uji coba 3 kali di luar bagaimana? Ya memang secara psikologis pastinya akan mengganggu adik-adik kita ya. Tapi saya melihat sebagai tuan rumah mereka harus bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian dari jadwal pun bisa dikatakan sedikit menguntungkan. Karena start pertama lawan Timor Leste. Kegagalan TC di uji coba di Thailand 3 kali kalah. Tapi kalau lawan Timor Leste itu bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin, saya pasti yakin mereka moralnya akan naik. Motivasi ya. Kemudian di pertandingan kedua akan bertemu dengan Malaysia. Ya, tinggal bagaimana motivasi dari seorang head coach seperti Kurniawan yang harus membuat mereka memiliki mental baja. Ini ilmu komonya harus keluar ini. Mau tidak mau. Ilmu komo. Ini ya. Dan ada satu pemain yang ikut di Piala Dunia di Qatar kemarin yang tersisa. Mirza Firjatullah. Ya, kapten. Dia ada di depan satu-satunya. Jadi menjadi harapan bagi Coach Kurniawan ya pemain yang satu ini. Walaupun di tengah masih punya Chico Jericho, Fardan Faras di tengah. Tapi Mirza di depannya menjadi tumpuan harapan. Karena pengalaman dia kan. Bermain di depan
dengan Sahabi Goli Apa dan sih ciri kawan-kawan. khasnya? Dan satu lagi kemarin Coach Kurus sempat ini? dalam dua kali 2 hari ke belakang saya sempat berkomunikasi game plan-nya seperti apa. Iya. Mencoba untuk membangun hybrid. Jadi menempatkan gelandang jangkar ketika masuk di area low block itu menjadi center back. Artinya ada 5 pemain yang berada di lini pertahanan di saat mereka tertekan di area pertahanan kita sendiri. Ya itu pembahasan dengan Kurniawan kemarin. Iya. Kurniawan bilang apa tuh waktu Betul. bicara begitu? Hybrid yang dibangun untuk bisa memperkokoh lini pertahanan kita kalau di area low block. Tapi ketika build up tetap mereka berada di posisi dengan tepat untuk bisa mengalirkan bola dari samping kiri ke kanan kemudian melakukan progressive passing. Jadi basicnya mereka pakai 3-5-2 atau 3-4-3 atau dengan Mirza tadi sebagai ujung tombak. Harapan sih 3-5-2 ya. Untuk bisa memperkokoh keseimbangan di lini tengah juga. Karena ketika attacking kan otomatis fullback kan di kiri kan masuk di tengah juga. Sebelum lawan masuk di area pertahanan kita. Ini tidak bisa kita bandingkan dengan ketika Coach Nova membesuk 17. Iya. Ini dengan materi yang berbeda, ini materi karena baru. waktunya sangat mepet gitu loh. Nggak bisa kita Dan berbeda yang sebagian besar yang main di Piala Dunia kan sudah nggak bisa bermain kecuali Firza. Dan pasti filosofinya Coach Nova dengan Coach Kurniawan kan berbeda. Berbeda. Sebenarnya kita punya satu pemain yang bagus tuh. Ada Matthew Baker kan, tapi dia nggak bisa main memang. Yang bermain Yang di di Australia. Australia, dia nggak bisa ikut. Mungkin nanti di Piala Asia dia bisa ikut karena kita kan di grup yang berat itu kan. Iya. Cina, Jepang dan Qatar. Yaitu. Intinya adalah pertandingan pertama itu penting untuk menentukan mereka itu berada di mana. Walaupun tidak mudah, Dan untuk- tapi faktor kandang harus dimanfaatkan. Untuk dengan terakhir baik. lawan Vietnam ya. Vietnam Untuk terakhir. terakhir lawan Vietnam. Dari apa jadwal sebenarnya diuntungkan. Menang lawan Timur Leste, kita Ya. hajar Iya. Malaysia Dengan lolos itu. 2 event yang berdekatan, sebenarnya peaknya harus di Piala Asia dong. Yes. Iya dong. Betul. Jangan kita peak di sini, kita hancur di sini, Bung. Iya. Karena berdekatan sekali. Dan untuk seperti apa? Nah, ini kan sistemnya turnamen. Karena ya. Peran pelatih fisik itu kan juga penting. Iya. Karena kan eventnya turnamen. Bagaimana seorang pelatih fisik harus cepat untuk mengembalikan atau recovery pemain dalam rentang 2-3 hari agar bisa perform lagi. Kalau pemain U17 itu biasanya gimana secara fisik? Dengan pertandingannya ketat. Ya, selain mereka masih muda, ya kan, mereka kan punya motivasi tinggi, Oke. stamina juga masih oke, ya kan. Tinggal bagaimana kedisiplinan dia dalam asupan gizi atau istirahat itu penting. Jadi menang lawan Timor Leste, kedua kita lawan Malaysia. Malaysia kita juga Terakhir bisa Vietnam. menang lah ya, Bang ya. Ya kalau menang 2 itu lolos. Udah aman. Oke. Udah aman. Kita ya Aman. seri lawan Vietnam. Syukur Yes, syukur iya, kalau kita menang. Berarti kita lolos Yes. ke semifinal ya. Betul. Ya. Semifinal kita akan berhadapan dengan siapa situ? Ada Thailand, Sebelah lah banyak lah. Singapura. Iya. Singapura. Iya. Thank you coach. Sama-sama. Bung Boy. Ropan juga Sama-sama. thank you. Kita berharap timnas senior kita solid, masalah paspor dan izin kerja beres Selesai. semua. Iya. Semua. Ya kan persiapan juga untuk Coach Kurniawan tanggal 11 ini. Kita Kita doain berikan bersama. support. Kita doakan Coach Kurniawan dan kawan-kawannya. Siap. Terima kasih Bung Ropan. Coach, terima kasih. Kita akan kembali lagi minggu depan. Sampai jumpa.